Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita yang pertama di mata kuliah kewirausahaan ya. Mungkin kalian belum mengenal saya karena baru kali ini kita ketemu. Oke, perkenalkan, nama saya adalah Nur Cahyani Dewi Ratnawati. Saya mengajar di Prodi Informatika ITDA. Dan di semester 2 ini kita bertemu di mata kuliah kewirausahaan. Oke, kita langsung masuk ya ke materinya. Ini yang akan kita pelajari selama 14 kali pertemuan, yaitu yang pertama tentang gambaran umum tentang kewirausahaan, lalu yang kedua tentang wirausahawan, apa definisinya, karakteristik yang harus dimiliki, dan pengetahuan yang harus dikuasai. Serta kita juga mempelajari tentang jenis-jenis usaha dari berbagai segi, jadi tidak hanya tentang usaha dengan modal yang minim, tapi juga kita belajar tentang berbagai jenis usaha berdasarkan hobi atau juga berdasarkan keahlian dan lain sebagainya. Lalu kita juga akan mempelajari tentang macam-macam modal, baik itu modal sendiri, modal orang tua, atau modal dengan meminjam dari pihak lain. Setelah itu kita juga akan belajar tentang konsep usaha. Jadi kalian akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat konsep dari suatu usaha. Nah, nanti usahanya kalian sendiri yang menentukan. Jadi tugasnya tugas individu ya. Lalu ada setelah konsep usaha, kita juga akan melakukan perencanaan usaha, serta ada perhitungan keuangan, juga ada neraca rugi laba. Lalu kalau kita sudah melakukan perhitungan modal dan lain sebagainya, kita akan belajar tentang marketing atau pemasaran, baik itu pemasaran secara offline maupun pemasaran secara online, baik itu marketplace atau dengan media sosial. Lalu ini adalah poin penilaiannya. Jadi kalian hadir di kuliah, kalian menyimak dari presentasi yang saya jelaskan, baik itu di YouTube maupun di Google Meet, itu nilai absensi kalian 20%. Lalu nanti ada tugas ataupun kuis, juga ada presentasi, itu poinnya adalah 30%. Setelah itu untuk ujiannya, ujian tengah semester itu 20% dan ujian akhir semester 30%. Untuk menghubungi saya bisa melalui WhatsApp maupun juga email. Lalu untuk pengiriman tugas-tugas kuliah itu bisa melalui email. Jadi di sini saya sertakan email saya juga nomor WhatsApp saya jika nanti kalian ada yang belum jelas dalam hal materi atau tugas atau yang berkaitan dengan mata kuliah ini, kalian bisa menanyakan via WhatsApp ataupun email. Sudah jelas ya di sini ya poin penilaian dan juga nomor kontak saya. Oke, kita lanjut di sini. Dunia wirausaha itu sebenarnya sudah cukup banyak digandrungi atau disenangi oleh para generasi muda. Jadi banyak sekali pengusaha-pengusaha yang umurnya 20 tahun, 30, atau juga ada yang masih SMA pun juga mempunyai usaha-usaha kecil. Jadi usaha-usaha yang memiliki modal yang tidak sampai ratusan juta. Jadi sebenarnya untuk memulai usaha tidak harus dengan modal yang besar. Jadi kalian bisa memulai usaha dengan modal yang kalian miliki saja. Misalnya kalian punyanya apa? Handphone. Nah itu bisa kalian gunakan. Kalian suka mendesain.
menggambar dengan komputer misalnya, dengan software atau aplikasi tertentu. Nah, itu bisa kalian terapkan, kalian promosikan itu melalui media sosial. Cukup kalian mencoba membuat contohnya, contoh gambarnya, lalu kalian upload di media sosial, atau kalian buat story di WhatsApp, atau update status status di WhatsApp atau di story di Instagram misalnya. Nanti bisa menarik orang-orang yang menyukai desain-desain yang kalian sudah buat. Misalnya, coba deh kalau sekali-sekali kita membuat profil picture yang berbeda dari yang biasanya, misalnya profil picture dalam bentuk kartun, misalnya gambar kartun. Lalu kalian mempromosikan desain kalian dalam bentuk misalnya kartun misalnya. Nah, orang tersebut akan tertarik, oke, ini gambarnya bagus nih. Kalau misalnya aku punya profil picture seperti gambar ini, di gambar kartun misalnya, wah bisa juga nih. Nah, orang tersebut akan memesan gambar melalui Instagram kalian. Nah, itu kalian bisa menentukan harganya sendiri, mulai dari berapa ringnya, mulai dari 50.000 satu gambar, atau berapapun misalnya itu kalian bisa negosiasikan dengan calon konsumen kalian sendiri. Gitu. Ya, jadi sebenarnya untuk memulai usaha itu tidak harus dengan modal yang besar. Dengan modal yang kalian miliki saja sebenarnya sudah bisa. Dan juga usaha itu sebenarnya cukup banyak. Jadi tidak terkotak-kotak dengan usaha yang misalnya harus buat pecel lele, harus buat usaha minuman boba misalnya. Itu tidak harus seperti itu. Jadi mulailah usaha dengan apa yang kalian miliki, modal yang kalian miliki, juga dengan keahlian kalian atau kepandaian kalian, atau dengan hobi yang kalian sukai gitu. Jadi memulai usaha dengan sesuatu yang kalian sukai. Nah, pemicu dari usaha-usaha tersebut itu bisa dikarenakan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi semakin banyak orang yang mengakses berita atau melihat media sosial, maka akan muncul ide untuk membuat suatu usaha. Tapi semakin banyaknya wirausahawan muda, itu semakin banyak pula yang usaha yang gagal. Kenapa? Karena wirausahawan tersebut memiliki ilmunya sangat minim, jadi bisa jadi mereka hanya ikut-ikutan. Terus belum paham gimana caranya menghitung keuangan. Jadi rekeningnya masih campur jadi satu. Jadi ketika misalnya kalian mau makan-makan di mana, uang dari hasil usaha itu kalian pakai untuk keperluan pribadi. Nah, itu kan akhirnya jadi berantakan ya. Harusnya kalian pisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan atau hasil dari usaha kalian. Karena yang namanya hasil dari usaha biasanya akan diputar lagi menjadi modal, gitu ya. Seperti itu. Terus di sini masih kurang menguasai ilmu manajerial. Jadi misalnya membuka usaha lalu langsung ada karyawannya, dan memanage karyawan kan perlu juga suatu keahlian. Bagaimana caranya berkomunikasi dengan karyawan tersebut supaya tidak terjadi konflik misalnya. Juga dengan manajerial yang lain, misalnya sumber daya sarana prasarana, misalnya kalian ikut-ikut membuat suatu usaha, misalnya pecel lele. Nah, pecel lele itu kan ada sarana prasarananya, ada tempatnya. Apakah tempatnya itu sewa atau milik kalian sendiri atau milik orang tua misalnya. Lalu ada perlengkapan-perlengkapan yang digunakan, misalnya fasilitas-fasilitas yang kalian pakai. Nah, itu kan harus ada manajemennya, jadi tidak asal-asalan dipakai lalu sudah jalan tanpa kalian rawat.
sarana prasarana tersebut, ya. Lalu ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh para entrepreneur atau pengusaha dalam menjalankan bisnisnya itu sebenarnya 3 tahun pertama. Jadi tahun pertama itu masih mencari pasar, apakah usaha tersebut diterima oleh masyarakat atau tidak. Lalu tahun yang kedua mulai bertahan, lalu tahun yang ketiga akan dilihat apakah menghasilkan laba ataukah mengalami kerugian. Ini bisa dilihat di sini sendiri ya, hanya 25% pengusaha yang mampu bertahan pada tahun pertamanya. Karena sistem perubahan dari penerimaan pasar tersebut, apakah pasar menerima usaha yang kalian lakukan atau tidak, seperti itu. Apalagi kalau tentang makanan ya, kalau makanan misalnya ada yang tidak suka rasa makanan ini kurang garam misalnya, nah itu mereka bisa mengasih tahu orang lain, ini makanan di sana nggak enak. Nah itu kan imbasnya akan ke usaha kalian, dan bagaimana caranya kalian akan berinovasi dengan resep-resep baru. Nah itu juga menentukan usaha dari tahun yang pertama. Nah ini ada baiknya sebelum terjun menjadi wirausahawan, itu kalian membekali ilmu tentang usaha, lalu membuat konsep yang jelas tentang usaha yang akan dijalani, juga tentang ilmu keuangan dan manajerial. Wirausahawan itu apa sih sebenarnya? Wirausahawan atau pengusaha itu seseorang yang selalu memiliki ide dan gagasan dalam membuat suatu produk atau jasa untuk suatu usaha, dan biasanya ide atau gagasan yang mereka miliki biasanya unik ya, jadi tidak kebanyakan orang mempunyai ide dan gagasan yang sama, pasti ada sesuatu yang unik seperti itu. Nah ini adalah cirinya. Ciri wirausahawan apa saja? Yang pertama adalah selalu berpikir positif. Bagaimana caranya kita harus terus berinovasi? Bagaimana caranya kita berpromosi kepada orang lain tanpa kita berpikiran negatif? Apakah orang lain tersebut menolak usaha kita atau tidak? Jadi mereka akan terus berusaha berpikir positif supaya orang lain atau calon buyer kita itu akan merasa tertarik dengan bisnis atau usaha yang kita tawarkan. Lalu mereka selalu percaya diri. Lalu yang ketiga adalah berani menghadapi resiko, seperti yang tadi saya bilang. Yang namanya usaha atau bisnis itu adalah faktor krisisnya adalah 3 tahun pertama, dan 25%-nya itu hanya bertahan pada tahun yang pertama. Gitu ya. Lalu yang keempat, memiliki jiwa pemimpin. Jadi ini kalau misalnya memiliki usaha, lalu ada karyawannya, bagaimana caranya menjadi pemimpin yang baik untuk karyawan tersebut. Lalu yang kelima adalah orientasi ke depan. Jadi berpikir bahwa usaha tersebut harus maju, harus terus berinovasi, harus melakukan pemasaran yang baik. Misalnya tadi pemasarannya offline. Lalu setelah misalnya pandemi seperti ini, mereka akan berpikir bagaimana caranya melakukan pemasaran secara online. Lalu pemasaran online-nya seperti apa? Mereka akan terus memikirkan hal tersebut, apakah melalui marketplace atau melalui media sosial, seperti itu. Dan yang namanya wirausahawan itu memiliki orientasi pada hasil. Bagaimana caranya hasilnya supaya menghasilkan laba, dan kalau misalnya pun rugi itu tidak sampai membuat mereka gagal ya. Jadi tadi selalu berpikir positif. Nah ini kelebihan dan kekurangan dari wirausahawan. Tadi ini ada hubungannya juga dengan pemerintah, jadi bisa berkontribusi pada masyarakat, bisa menurunkan angka pengangguran yang produktif. Nah lalu ada juga kekurangan dari wirausahawan, memang jam kerjanya tidak pasti, juga penghasilannya tidak pasti. Nah ini adalah tugasnya untuk kalian ya. Bisa langsung drop di kolom komentar yang ada di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.